Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan dan kesehatan yang mana kita dapat menyelesaikan tugas antropologi ini. Selawat beserta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Karim Fajar Utama. Saya akan menampilkan PPT yang berjudul Pendidikan Multikultural pada Siswa, yang dibimbing oleh Bapak Rizal Ihsan MPD. Pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suhu, dan aliran. Selanjutnya, konsep dasar pendidikan multikultural. Konsep dasar pendidikan multikultural adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi, baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya. Mereka berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, memaksimalkan fungsi sekolah dengan menghadapi keberagaman peserta didiknya. Yang kedua, melatih peserta didik dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Tiga, mengasah keterampilan sosial peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan yang heterogen. Empat, mengerjakan peserta didik akan pentingnya keberagaman dan cara menghargai perbedaan. 5. Melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman. Selanjutnya, 3. Teori-teori pendidikan multikultural. Menurut Biku Farang, baru sekitar 1970-an, pendidikan multikultural muncul pertama kali di Kanada dan Australia, kemudian di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia, pendidikan multikultural muncul seiring dengan terjadinya reformasi 1997. Menurut pandangan Azyumardi Azra, munculnya berbagai macam krisis, mulai krisis moneter, ekonomi, politik 1997 pada gilirannya mengakibatkan terjadinya krisis sosio-kultural di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jalinan tenun masyarakat tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat. 2. Menurut Muhaimin El-Mahdi menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. 3. Anderson dan Kasser. Pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Definisi ini mengandung unsur yang lebih luas. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama, yaitu mencakup keragaman kebudayaan menjadi suatu yang dipelajari sebagai objek studi. Dengan kata lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan, khususnya bagi rencana pengembangan kurikulum. 4. James Bang mendefinisikan pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui
menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan, dan individu. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaruan, pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan agar siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Paulo Freire, pakar pendidikan pembebasan, bahwa pendidikan bukan menara gading yang berusaha menjauhi realitas sosial dan budaya. Menurutnya, pendidikan harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan masyarakat yang hanya mengagungkan prestasi sosial sebagai akibat kekayaan dan kemakmuran yang dialaminya. 5. Azra menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pengganti dari pendidikan interkultural diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli dan mau mengerti atau adanya politik pengakuan terhadap kebudayaan kelompok manusia, seperti toleransi, perbedaan etnokultural dan keagamaan, diskriminasi, HAM, demokrasi, dan pluralitas, kemanusiaan universal, serta subjek-subjek yang relevan. 6. Howard berpendapat bahwa pendidikan multikultural memberikan kompetensi multikultural pada masa awal kehidupan siswa, waktu banyak dilalui di daerah etnis dan kulturnya masing-masing. Kesalahan dalam mentransformasi nilai, aspirasi, etiket dari budaya tertentu sering berdampak pada primordialisme, kesukuan, agama, dan golongan yang berlebihan. Faktor ini penyebab timbulnya permusuhan antar etnis dan golongan. Melalui pendidikan multikultural sejak dini, anak diharapkan mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan cara individu bertingkah laku, kebiasaan yang ada di masyarakat, tata kelakuan di masyarakat, dan adat istiadat suatu komunitas. Dengan pendidikan multikultural, peserta didik mampu menerima perbedaan, kritik, dan memiliki rasa empati serta toleransi pada sesama tanpa memandang golongan, status, gender, dan kemampuan akademis. 7. Hal senada juga ditekankan oleh Musa Ashari bahwa pendidikan multikultural bermakna sebagai proses pendidikan cara hidup menghormati, tulus, toleransi terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural sehingga peserta didik kelak memiliki kekenyalan dan kelunturan mental bangsa dalam menyikapi konflik sosial di masyarakat. 8. Pendidikan multikultural tidak persis sama dengan enkulturasi janda. Membedakan pendidikan multikultural dengan enkulturasi ganda, perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. Enkulturasi lebih menekankan pada integrasi struktural yang mengaburkan makna akulturasi dengan enkulturasi
Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pemerolehan pengetahuan untuk dapat mengontrol orang lain demi sebuah kehidupan. B. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti atau pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Selanjutnya, model pembelajaran multikultural. Dan ada 3 model pembelajaran multikultural. Yang pertama, model kontribusi. Model ini diterapkan dengan mengajak pembelajaran berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. 2. Model pengayaan. Model ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang berbeda kultur, etnis, atau agamanya. 3. Model transformatif. Model ini memungkinkan peserta didik melihat konsep-konsep dari sejumlah perspektif, budaya, etnik, dan agama. Pendapat lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Ainul Yakin bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses pembelajaran menjadi efektif dan mudah. Lebih lanjut, Ainul mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralitas dalam lingkungan mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.